Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-60. Ayat ini akan menerangkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat mustahik. Ada berapa golongan? 8 golongan. 8 ini ketika disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat innama. Innama sadaqatu lil fuqara. Innama itu disebut dengan adatul hasri, huruf yang membatasi hukum. Jadi kalau satu ayat dibuka dengan kalimat innama, maka hukum ayat itu hanya berlaku, informasinya diikat oleh ayat itu saja, tidak boleh keluar dari hukum ayatnya. Allah menyebutkan innamas sadaqatu, ayat penerjemahannya, zakat itu hanya boleh dikeluarkan, hanya boleh pada golongan-golongan berikut. Lil fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, golongan miskin, wal amilina 'alaiha, orang yang fokus untuk mengelola zakat sehingga dia tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi bukan nyambi di sini. Kemudian wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam sehingga dibantu dengan zakat supaya dapat kenyamanan dalam keislamannya, atau orang yang belum masuk Islam tapi punya ketertarikan kepada Islam. Dia sering baca-baca tentang Islam, dia sering ikuti ceramah tentang keislaman, dia sering tanya-tanya. Anda boleh berikan bagian dari zakat berupa fasilitas-fasilitas tertentu, buku-buku Islam, majalah Islam, CD Islam yang membantu dia menguatkan keyakinannya terhadap Islam sampai dia bersyahadat. Kemudian wafir riqab, perbudakan, sekarang sudah tidak ada. Dulu zakat diberikan pada perbudakan supaya mengeluarkan manusia dari perbudakan, bukan untuk meneruskan hukumnya. Yunani ada perbudakan, Romawi ada perbudakan. Ketika datang Islam, perbudakan itu akan dihapuskan. Ya, makanya muncul beberapa hukum-hukum turunan untuk melepaskan nilai-nilai perbudakan. Di antaranya zakat, supaya diberikan bantuan-bantuan itu untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Boleh dia dibeli dari situ, hilangkan, bantu, tepikan, sehingga keluar dari hukum perbudakan. Ketika seorang tuan merdeka menikah dengan budak, maka dalam hukum Islam anaknya jadi merdeka. Ya, status itu sengaja diberikan supaya melepaskan turunan perbudakan dari situ, sehingga Islam datang, perbudakan hilang. Tayyib. Kemudian wal gharimin, orang-orang yang punya utang. Tapi kalimatnya menggunakan kata gharimin, utang dalam hal yang menghadirkan maslahat bagi syariat, bukan utang biasa. Ingat ya, ada gharama, ada dain, itu beda. Di Quran ada 2 jenis utang. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282. Itu ayat terpanjang dalam Al-Quran, ya dari sebelah kiri paling atas sampai ke bawah, satu ayat. Ayat itu dibuka dengan kalimat utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain. Dain itu utang umum secara urusan kemanusiaan. Ya, misal antum ingin misalnya beli rumah, ya, belum ada misalnya kemampuan untuk membeli langsung. Datang ke bank syariah misalnya, ada transaksi di situ. Bank beli duluan, kemudian setelah itu dihargakan kepada antum untuk dijual. Antum nyicil bayarnya ke bank setelah dibeli oleh pihak bank itu. Terjadi jual beli antara antum dengan bank. Cicilannya itu disebut dengan dain namanya, bukan disebut dengan gharimin. Di antum tidak dibenarkan datang ke masjid misalnya Sudirman, Pak, saya minta bagian dari zakat. Siapa? Saya pemilik utang. Apa utangnya? Cicilan rumah belum tuntas. Nah, ini tidak masuk dalam kategori itu. Gharimin, utang yang diberikan pada seseorang mendapat bagian zakat karena dia punya satu tanggungan yang pernah digunakan untuk maslahat dalam syariat. Pernah bantu bangun madrasah waktu uang ada. Begitu berjalan dalam proyek, tiba-tiba misalnya usaha sedang menurun, sehingga terlibatlah dalam pemenuhan-pemenuhan yang lain, ini belum selesai. Bahkan ada utang di situ. Itu boleh dibantu bagian-bagian untuk menyelesaikan bagian dari utangnya. Kemudian wa fi sabilillah yang ke-7 dan yang ke-8 wabnis sabil. Pertanyaannya, boleh tidak kemudian zakat diberikan di luar yang 8 golongan ini? Tidak.